Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu dan perlindunganmu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Kami saat ini ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih, karena kebaikanmu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami beribadah kepadamu ya Bapa, bersekutu dengan saudara seiman kami, memuji muliakan namamu, mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kau yang pimpin ibadah kami pada pagi hari ini, kiranya Kau yang hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara boleh kembali dulu. Terima kasih Yesus. Terima kasih kebaikan-Mu. Oh Yesus, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesus, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidup untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Oh Yesus, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan setiap kami Tuhan. Yesus, oh Yesus, Yesus, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosa. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha. Oh kemuliaan, mari saudara-saudara sendiri. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi.
yang ku puji Kaulah Allah, yang ku sembah kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Haleluya. Kemuliaan Allah di tempat maha tinggi. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Sekian orang pakai, sebab Engkau Allah yang layak dipuji, sebab Engkau Allah yang layak disembah. Sekian orang pakai, haleluya, haleluya. Besar namamu, besar dan ajaib, perkasa. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Dan terhadirat.
Aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Kau kuatkan kami, aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan. Kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kita masyarakat, Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau segalanya buat kami. Jesus, kita bersyukur ya karena kekuatan yang luar biasa. Oh, kami bersyukur karena Engkau Allah yang beri kekuatan, yang beri kekuatan.
Roh Kudus, terima kasih atas kehadiran-Mu. Kami percaya pagi siang hari ini Kau telah hadir. Kami percaya Tuhan, yang datang dengan lemah letih lesu akan pulang dengan kekuatan. Yang datang sedang bergumul, sedang punya masalah, akan pulang dengan jalan terbaik. Karena Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang luar biasa. Pakai kami semua yang ada, bekerja dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengar firman-Mu, sama-sama katakan Amin. Amin. Shalom. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya ditegur Tuhan sebenarnya sampai ayat ini keluar. Ketika saya sedang berdoa, lalu saya baca firman Tuhan, lalu ada permintaan yang saya keluarkan. Nah, saya itu punya satu kebiasaan adalah berdoa lewat firman. Supaya apa? Supaya Tuhan itu diingetin sama janjinya gitu ya. Jadi saya agak cheating gitu ya, agak curang. Jadi seakan-akan saya sedang ingetin Tuhan, Tuhan ini loh kalau firman ngomongnya seperti ini. Jadi kalau ngomong seperti ini harusnya seperti ini gitu kan. Tapi ketika saya lakukan itu, saya baca Alkitab, tiba-tiba saya tegur Tuhan. Dan akhirnya keluarlah satu yang lain, antara permintaan dan kehendak Tuhan. Anda siap dengan firman Tuhan? Yes. Amin? Selanjutnya next. Kita buka kitab sama-sama dalam Yohanes pasal 15 yang ke-7. Dikatakan demikian, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Yang mau katakan amin. Nggak ada yang nggak mau kalau kita minta sesuatu. Nah, bicara soal minta apa saja. Next, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Nah, ini yang jadi doa saya begitu. Kepada Tuhan, karena firman-Mu katakan, mintalah apa? Mintalah apa saja. Kenapa? Karena disuruh minta. Satu kah? Enggak. Dua kah? Enggak. Apa saja. Tetapi ketika bicara soal minta apa saja kamu kendaki, ternyata seseorang yang akan minta sesuatu pasti merupakan satu respon dari satu hubungan. Sekali lagi, Bapak Ibu kalau dekat sama seseorang pasti bisa minta sesuatu kan? Ya, anak gitu sama papa mamanya tuh nggak ada malu-malunya. Kenapa? Karena ada hubungan. Kadang pakai tangisan saja,
Orang tuh sudah ngerti, ini anak saya butuh minuman, butuh makanan. Kenapa? Karena ada hubungan, ada respon. Ya. Kalau wanita kan tahan banting ya. Kalau sakit dia tetap bekerja. Kalau cowok pilek sedikit, demam dikit langsung ringkel gitu. Jadi kalau saya sakit tahu tuh kodenya. Ya, istri saya sudah mulai paham. Kasih kode. Cuma kadang-kadang istri kasih kode, suami nggak paham. Ya. Jadi kata mintalah apa saja, berarti ada satu respon, ada satu hubungan sehingga seseorang pasti akan minta, pasti akan berbicara dengan enak. Kalau kita dekat, teman dekat, biasanya kalau kita ingin sesuatu, pasti langsung ngomong, bro, tolong dong. Oh iya, ntar saya tolong. Tetapi kalau kamu dan saya nggak kenal, pasti permintaan nggak akan keluar. Kenapa? Karena tidak ada hubungan. Next, berikutnya. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, merupakan suatu hubungan antara pokok anggur, yaitu Yesus, dan rantingnya, yaitu orang percaya. Sekali lagi. Jadi ketika bicara soal hubungan, maka dalam Yohanes pasal 15 kasih tahu tentang ranting, pokok. Next. Jika Yesus adalah pokok anggur dan Bapa pengusahanya, dan kita adalah rantingnya, maka tujuannya adalah menghasilkan buah. Buahnya apa? Anggur. Sekali lagi Bapak Ibu yang saya kasih untuk Yesus Kristus. Ketika ayat ini keluar, mintalah apa saja, berbicara soal bagaimana sebuah ranting anggur, Yesus katakan kalau kamu minta sesuatu, minta apa saja, maka yang namanya pokok anggur pasti akan kasih nutrisi kepada ranting. Lalu rantingnya berbuah mangga. Amin. Benar ya? Benar kan? Pokok anggur ya, kasih nutrisi ke ranting anggurnya berbuah mangga. Setuju kan? Ya. Manusia normal aja nggak setuju. Tetapi seringkali kita abnormal. Kenapa? Next berikutnya. Karena ini kita abnormal. Karena ketika ayat ini keluar, minta apa saja, sesungguhnya ketika Yesus ngomong kau minta apa saja ke ranting anggurnya, harusnya ranting itu mempunyai permintaan berbuah. Buahnya harusnya buah anggur. Tapi seringkali ketika kita berdoa minta apa saja, kita mintanya jadi mangga. Bapak Ibu tahu kalau pohon di sini ini ayatnya nggak ada ya. Tapi seperti begini. Kalau sebuah pohon lalu dia menghasilkan ada dahan yang tidak menghasilkan sesuai dengan pohonnya, itu namanya gulma. Pernah lihat gulma? Ya. Pohon yang apa? Yang nempel di pohon benar, bukan anggrek ya. Kadang-kadang anggrek kita habis itu kan ya. Tapi ada ditaruh kan begitu. Jadi kalau gulma begitu. Sometimes kita itu jadi orang Kristen gulma. Kita menempel sama pokok anggur, tapi kita nggak mau jadi memiliki buah anggur. Jadi ketika ayat ini saya doakan, saya bilang saya salah berdoa ternyata Tuhan. Saya minta apa saja, tapi saya nggak minta jadi ranting yang berbuah anggur. Saya maunya mungkin jadi jamu itu atau jamu merah, jamu mede gitu. Atau sometimes kita mau berbuah bukan berbuah, kita mau jadi susi gitu. Ya, berbeda jauh dari ranting. Ternyata dalam kehidupan kekristenan, ketika saya bawa ini, kita jadi orang percaya, kita jadi orang yang tahu siapa Yesus, tetapi kita nggak benar-benar butuh Dia. Karena kita sometimes pakai kekuatan sendiri untuk menghasilkan buah kita masing-masing tanpa melekat pada pokok anggur. Tadi malam tiba-tiba ada chat gitu ya. Nah, saya kalau chat, ada orang chat, saya tinggal lihat dia punya kata depan. Kadang-kadang saya nggak save. Kalau dipakai koko, berarti
anak-anak saya dulu. Ya. Kalau dia pakai ser, berarti murid saya. Kalau dia pakai bilang bang, berarti anak-anak kampus yang lain yang di bawah saya. Kalau dia berarti pakai saya pak, berarti orang di luar yang pernah saya jangkau. Dia pakai kata pak, apa kabarnya? Nah, ini kalau ada orang yang tidak pernah hubungi saya, kalau dia pakai pak dan nanya kabarnya, berarti ada sesuatu. Ya? Jadi kalau ada teman Anda yang sudah tidak berhubungan sama Anda, lalu tiba-tiba menghubungi Anda, pasti ada sesuatu. Oh, saya tahu nih pasti sesuatu. Harusnya saya sudah siapkan diri saya untuk kalimat berikutnya. Apalagi kalau berikutnya bilang begini, boleh nggak ditelepon? Nah itu dalam tuh. Boleh nggak ditelepon? Saya lihat dulu, boleh. Saya bilang, kenapa? Karena saya sudah jatuh dalam dosa. Sudah dalam ini. Boleh. Dan saya siapkan hati saya sungguh-sungguh untuk dengar orang. Dia cerita tadi malam nih barusan. Dia cerita panjang lebar, dia ngaku dosanya. Dan saya mulai berpikir, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya itu orangnya tegaan Bapak Ibu. Meskipun kayak begini-begini ya, saya orangnya tegaan. Kalau saya bilang iya, enggak peduli siapa dia. Jadi ketika orang ini seperti ini, lalu dia cerita tentang hidupnya, masalah, saya bilang, udah bertobat belum? Saya kemudian udah suka atau saya atau enggak, udah bertobat belum? Jadi kamu sedang ngapain? Sedang mulai pertobatan. Lu tidur di mana sekarang? Tidur di jalanan. Lu ngapain sekarang? Di halte. Jadi, you mau saya bantu apa? Enggak, saya lagi terima proses. Bagus. Saya bilang, ya udah bagus kalau begitu. Hidup dalam proses. Gitu ya Pak? Iya. Saya bilang sama dia, besok itu kemana? Gak tahu kemana. Cari Tuhan. Kalau lokasi di mana? Lokasi di sini. Oke. Pergi ke gereja ini kalau kamu sempat. Ya. Saya langsung hubungi anak-anak saya di gereja tersebut. Kalau ada orang datang, anak ini tolong ya. Kenapa? Ada orang yang mau bertobat. Sometimes kita jadi orang percaya, orang Kristen, ketika kita sedang kuat, kita nggak butuh dia. Kita merasa kalau sudah jadi ranting anggur, ya sudah, dia akan berbuah secara sendirinya. Padahal enggak. Ada rumusnya. Ada yang harus dikikis, ada yang harus dibentuk, ada yang harus ditekuk. Ketika kita berdoa minta apa saja, Bapak Ibu yang saya kasih nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua orang bekerja. Ibu rumah tangga suatu kerjaan. Capek gak? Capek bos. Stres gak? Apalagi itu manusia-manusia kantor kan ya, ada target lain disusun lah. Yang satu belum selesai, target yang lain masuk. Orang yang bisnis lah. Apalagi zaman sekarang. Bapak Ibu pernah gak sih ketika makan satu tempatnya sepi, lalu pas Anda masuk tiba-tiba tempatnya ramai? Nah, ada merasa puji Tuhan gitu ya. Tempatnya ramai karena kita benar juga sih gitu ya. Siapa tahu orang-orang lapar pada jam yang sama gitu ya. Tapi bisa bayangkan kan? Yang dagang, saya dagang, tapi dagangnya dagang dosa gitu ya. Yang saya dagangnya beneran. Ketika orang dagang, yang paling pusing adalah ketika jualannya sepi. Gimana rasanya? Lalu kita berusaha semaksimal mungkin. Kita berusaha dengan kekuatan kita pakai seluruh jurus marketing. Oke, nggak ada masalah. Kita belajar ilmu motivator yang bukunya tebal-tebal, yang sekali ikut motivasinya sampai 1,5 lah. Lalu dikasih buku 6 hari 5 kali cara, banyak kan. Tetapi dalam kehidupan yang ternyata ketika engkau jadi orang percaya, engkau adalah sebuah ranting yang harus menempel pada pokok kaki. Yang artinya adalah ketika katakan, Tuhan aku minta apa saja, berarti engkau dan saya harus berbuah. Dan berbuahnya harus buah anggur. Loh, berarti Tuhan kita agak diktator loh. Nggak boleh bermain. Enggak. Bukan diktator. Tetapi kita dengan jelas katakan, kalau engkau jadi ranting anggur, engkau harus berbuah anggur. Mintalah apa saja.
Jadi sebuah ranting ketika dia minta apa saja, maka yang terjadi adalah bukan permintaan dia yang jadi, tapi kehendak dari pokok anggurnya yang jadi, yaitu berbuah anggur. Jangan buru-buru, lanjut next. Mazmur 1 ayat yang 3 katakan demikian, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang perbuatnya berhasil. Ini ayat yang paling saya sukai. Ya, 2 ayat sama 1 lagi kitab Yosua. Perjalanmu jadikan beruntung. Berikutnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Next. Lalu bagaimana? Dikatakan sebuah pohon dikategorikan berhasil sebagai pohon jika berbuah pada musimnya dan tidak layu daun. Sebagai orang percaya, ketika engkau jadi pohon, maka engkau akan mencari sumber air. Bapak Ibu, saya kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Semakin keras tangannya, semakin usaha akan pohon untuk cari sumber air. Itu sebabnya ketika engkau dan saya dapat tanah keras dalam kehidupan ini, maka engkau harus pastikan dirimu mencari sumber air. Oh, saya bersyukur banget kalau anak yang saya bimbing itu bisa cari saya gitu ya, lalu ngaku saya berdosa. Jarang ada orang ngaku orang berdosa. Ketika saya dengar kata dosa, dia bilang bagus, lu ngerti, paham. Apa yang saya lakukan? Bertobat. Saya sudah mikir dia meminta apa gitu ya, dia meminta apa gitu, deg-degan gitu ya, dia minta apa. Lalu saya katakan mau enggak, saya doain ya. Iya. Habis itu ngapain, Mas? Habis ini kamu cari gereja dimanapun kamu berada, cari ya. Kalau nggak ada yang kamu kenal, cari gereja yang kamu dekat di daerah situ, cari. Oh iya, ada GP di sini, ya cari aja. Kamu cari di situ dan jangan jauhkan diri kamu dari pertemuan ibadah. Baik, saya akan Tuhan Yesus Kristus. Ketika seseorang merasa butuh air, maka dia akan cari air. Tapi sometimes orang percaya, orang Kristen tidak merasa butuh air. Dia merasa pohonnya sudah bagus, dia merasa hidupnya sudah sukses, dia nggak butuh air. Bapak Ibu tahu kenapa ketika pohon itu berbuah dan daunnya baik, akarnya tidak berhenti cari air? Kan nggak melihat ya, ketika dia berbuah kok tiba-tiba akarnya berhenti gitu, air di akarnya nggak mau dekat dengan air. Nggak ada pohon seperti itu. Apapun yang terjadi musimnya, pohon itu akar itu pasti akan cari airnya. Kenapa? Karena suatu saat ketika musimnya buruk, akar itu tetap menempel kepada sumber. Baik pada saat sukacita maupun lagi saat duka cita. Ketika saat duka cita engkau harus menempel, engkau harus cari sumber. Ketika saat kau berkelimpahan, engkau tetap mencari sumber. Kenapa? Karena situasi yang kau hadapi nanti, pasal bilang kemarin kan, tahun depan itu adalah tahun yang gak baik-baik saja. Yang artinya adalah persiapan kita adalah hidup kita harus tetap menempel kepada sumber, meskipun hari ini kita sedang baik-baik saja. Karena kesusahan itu gak pernah ketok pintu dulu, Bapak Ibu. Permisi, selamat pagi, saya kesusahan, saya masalah, pengen masuk, boleh? Lalu kita dengan jagonya, silakan masuk, gitu ya. Boleh silakan masuk. Nggak ada. Dia mencuri. Iblis kan begitu kerjanya, mencuri. Ada waktu yang kosong, dia masuk. Ketika hidup kita hari-hari ini sedang baik-baik saja, kita harus tetap menempel kepada sumber. Sumber ini akan berikan kita kekuatan. Pernah ngalamin stres Bapak Ibu? Tahun 98 atau tahun yang paling mengerikan. Saya nggak tahu, hidup saya ini bertemu dengan segala sejarah. Kejadian Tanjung Priok saya ada di situ.
98, saya ada di situ. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Semanggi saya ada di situ. Segala sesuatu ada di situ. Ada di tempat di mana sesuatu terjadi. Semakin ada orang rusuh, semakin ada kesusahan. Ternyata Bapak Ibu, kekristenan itu naik drastis. Unik ya. Jadi kalau ada kesusahan, kekristenan itu naik drastis. Kenapa? Karena semakin orang cari Tuhan. Tapi kalau lagi tenang-tenang saja, biasanya banyak orang yang jarang ke gereja. Kerinduan kita, seminggu kita sudah bekerja dari hari Senin sampai hari Sabtu mungkin. Lalu datang hari ibadah, ya, para pelayan Tuhan harus bangun lebih pagi, ya, tidur paling malam, belum lagi ada kerjaan. Lalu kita mungkin mikir, Tuhan tired, Tuhan lelah. Jangan-jangan akar kita nggak masuk terlalu dalam. Karena ketika lelah itu terjadi, ketika capek itu terjadi, kita malah membutuhkan banyak sumber air. Ketika dalam pekerjaan kita berhasil, kita membutuhkan banyak sumber air. Next, berikut. Antara permintaan dan kehendak Tuhan ternyata ada dua yang saya dapatkan. Permintaan kita berdasarkan apa yang kita pikir kita butuhkan, bukan apa yang Bapa tahu kita butuhkan. Jadi ketika kita minta apa yang kita doakan, kita pikir itu yang kita butuhkan. Tapi sesungguhnya Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Bahwa Bapak, Ibu-ibu yang punya anak pasti tahu ini. Anak itu merasa bahwa ketika dia minta sesuatu, anak itu butuh. Tapi orang tua yang telah melewati status anak pasti mengerti anak itu butuhnya apa. Dia lagi aus gitu ya. Lalu dia minta minum air putih. Papanya tahu bahwa anak ini kurang susu gitu. Dia kasih susu, anaknya nggak mau. Siapa lebih paham? Anak atau bapak? Bapak lebih paham. Ketika kita berdoa, kita berminta, it's okay untuk minta apa aja. Tetapi sometimes kita perlu koordinasi dengan Tuhan, nyambungkan antenanya, apa yang Bapak mau dalam kehidupan kita selaras, sehingga kita minta sesuatu sama Tuhan. Tuhan katakan, iya, sama nih kita. Engkau butuh itu, aku memang mau kasih. Karena apa yang kita pikir kita butuhkan, ternyata Tuhan kasih kita berbeda. Lalu kita katakan, Tuhan aku gak butuh ini. No, kamu butuh itu. Ketika saya pikir anak ini, orang ini butuh sesuatu kepada saya, oh ternyata enggak. Ternyata Tuhan mau dia hidup dalam proses. Dia gak butuh apa-apa. Dia cuma butuh proses. Seorang hamba Tuhan bilang sama saya begini, kalau ada orang yang sedang diproses Tuhan, kamu jangan menyela di tengah-tengahnya. Kenapa begitu? Kamu yang kena. Kalau ada anak, papa lagi mukul seorang anak gitu ya, kamu jangan kasih badan kamu supaya badan kamu tuh kena kepada kamu dan anak itu. Enggak. Kenapa? Karena pukulan itu adalah proses. Jadi ketika kita didatangkan seorang, dan seorang itu mungkin ada proses dalam kehidupannya, tanya Tuhan dulu, Tuhan, dia ini sedang lalui apa? Lalui proses kah? Atau memang harus saya bantu? Karena kalau engkau dan saya bantu, kita yang kena prosesnya. Orang itu hanya lewat begitu saja. Dia kata, oh gampang kok hidup ini. Yang kedua, permintaan kita berdasarkan apa yang seharusnya kita dapat, bukan apa yang Bapa mau berikan. Kita sampai berdoa dengan Tuhan, saya butuh ini. Tapi sesungguhnya Tuhan mau berikan, saya maunya ini Tuhan. Oh enggak, aku maunya kasih kamu ini. Saya maunya beli A. Tuhan katakan enggak, harus utamakan yang ini dulu. Permintaan seperti ini akan terjadi kalau Bapak dan Ibu, saya dan Anda
sama-sama ngerti apa itu kehendak Tuhan. Tanggal 24 nanti kan visi pasar Natal. Dan saya selalu percaya bahwa ketika visi itu diberikan, ada sesuatu yang besar terjadi. Itu sebabnya saya undang Bapak Ibu untuk mulai mempersiapkan diri menerima segala sesuatu yang akan terjadi tanggal 24. Mengapa? Karena apa yang disampaikan oleh Tuhan lewat gembala kita pasti ada maksud Tuhan. Kenapa? Karena itu yang kita butuhkan. Kita peperan ya. Ini jujur, sangat jujur. Ketika kita berdoa, karena saya perintis itu, kehilangan satu orang itu nyut-nyutan. Satu orang nyut-nyutan gitu. Dua orang gemetar kakinya. Kehilangan semua, udah. Enggak gampang kita nyari jiwa, apalagi di Gading Serpong. Please. Enggak gampang. Saya pernah tinggal di Kelapa Gading. Kalau nyari gereja, ya banyak Kelapa Gading daripada sini mungkin ya. Kalau di sana kalau nyari gereja, sudah lihat menu makanan. Mau jam berapa? Jam 6 pagi ada, jam 8 pagi ada. Jenis apa yang model Bapak Ibu tahu? Model ketawa ada, model puji penyembahan ada, model bagi-bagi ada, model himne ada, segala jenis model ada. Kalau di sini kan baru sedikit yang kelihatan. Bahkan waktu kami adakan penelitian bahwa di Kelapa Gading itu kebanyakan gereja daripada bank. Itu sebabnya kenapa ada banyak bank buka hari Minggu. Karena hari Minggu lah banyak orang setor, kolektor. Nggak ada yang mau sampai hari Senin. Jadi bisa tahu apa kondisinya. Jadi ketika begitu banyak gereja yang ibadahnya luar biasa, Bapak Ibu tahu kekurangan orang Kristen hari-hari ini adalah mereka datang karena mereka tahu Tuhan, mereka tahu siapa Tuhan, mereka ngerti siapa Tuhan, tapi mereka sometimes jadi gulma. Sorry to say this. Sometimes orang-orang percaya kita pun kadang-kadang jadi parasit. Kenapa? Yang hanya terima saja, tapi tidak menjadi bagian dari pokok anggur. Jadi jangan salah, kalau ketika seseorang masuk ibadah, masuk gereja, lalu ketika dia tidak melekat kepada Tuhan, dia bisa sakit hati. Kenapa? Karena engkau gulma. Engkau gak mau engkau pokok anggur, ada pohon mangga, tapi kamu berbuah jambu, itu pun gak mungkin. Kalau dicangkok gitu, gak mungkin. Jadi ketika jadi orang percaya hari-hari ini, yang kita butuhkan adalah melekat kepada Tuhan dan kita menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Pastor Nathan sudah jujur ngomong bahwa dia punya visi yang berbeda. Setiap gereja itu punya keunikan masing-masing. Sometimes keunikan itu kita perlu gali masing-masing. Apa yang ada dalam keunikan setiap gereja. Kenapa? Karena setiap kita mempunyai keunikan masing-masing, sehingga mempunyai satu visi yang sama. Saya tuh ketika dengar seperti itu, saya deg-degan Bapak Ibu. Kenapa deg-degan? Deg-degan kalau sesuatu yang Tuhan kasih kepada seorang pemimpin dan pemimpin itu bilang saya dapatkan ini, saya deg-degan, Tuhan apa yang mau terjadi? Dan itu harusnya menular kepada kita semua. Tuhan, apa yang akan terjadi? Ketika Yesus panggil murid-muridnya untuk makan malam terakhir, disuruh persiapkan kan semuanya. Lalu Tuhan Yesus mulai ngomong kan, inilah tubuh. Lalu mereka mulai
Saya bilang, ini ada apa nih? Tiba-tiba Yesus jadi begini. Deg-degan gak mereka? Deg-degan. Karena bakal sesuatu terjadi. Itu sebabnya saya akan mengundang Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, untuk mulai hari-hari ini, sejak sampai tanggal 24 nanti, kita siapkan hati kita untuk koneksi secara pribadi, secara keluarga, untuk koneksi sama berdoa nyembah Tuhan, berbahasa roh. Berapa tahun saya ketika doa pengerja ya, saya ingat itu. Lalu Pak Rusli berdoa untuk berbahasa roh berapa? 15 menit. Sebuah bahasa roh. Beberapa menit sebelumnya biasa saja saya. Tiba-tiba berapa menit masuk, lalu tiba-tiba saya keluarkan air mata. Lalu saya rasakan hadirat Tuhan. Lalu Tuhan bilang, Roh Kudus bilang sama saya, itu yang harus dibutuhkan. Rasa lapar dan haus, rasa membutuhkan, permintaan untuk tetap terkoneksi dengan Allah. Karena ketika engkau dan saya terkoneksi dengan Allah, nggak usah disuruh, Allah itu nggak usah diperintah-perintah, dia hadir. Bapak Ibu tahu artinya orang rindu? Orang kangen itu kalau nggak ketemu, itu rasanya kewajiban. Kok kewajiban sih? Rasanya apa? Gimana sih rasanya? Gitu, ya. Kalau udah ketemu, saya misalnya kan naik motor gitu ya. Saya belum tahu Pak bedanya orang naik motor, orang yang sudah punya udah suami istri sama yang belum. Kenapa? Lihatlah dan naik motor. Kenapa? Kalau kita naik motor, kalau udah cepet, wing, suami istri itu. Kenapa? Karena pengen cepat Kalau pacaran, kan lama. Rumahnya di mana? Rumahnya di Polsek. Dari sini muter dulu dia ke Ayon, gitu kan? Muter. Tapi kalau kita suami istri, coba tebak. Suami pulang kerjaan itu ya, pulang cepat, wih, sampai ke tujuan. Meskipun istri pengen jalan-jalan dulu ke mall, cuma pokoknya mau pulang aja gitu ya. Saya bilang pokoknya kalau kamu lihat deh. Tuh. Saya bilang tuh ada pacaran. Kenapa? Ngantri lama. Meskipun motornya 250 cc tetap larinya pakai 60, 30. Kapan nyampainya? Kenapa seperti itu? Rindu, kangen, pengen selalu dekat. Makanya kita katakan, kemanakah cinta mula-mulamu? Dan kita mulai bangkitkan lagi rasa cinta itu. Dan itu gak gampang. Apalagi kita kalau sudah suami istri. Jujur kan ya. Dulu aja begini, saya sering dicocok. Dulu aja begini, sekarang aja begini. Tetapi ketika engkau dan saya punya cinta mula-mula kepada Tuhan, tetap pengennya. Bapak Ibu, cinta itu butuh 2 tangan, gak butuh 1 tangan. Loh iya, di Taman Eden, ketika Allah tanya Adam dan Hawa, dia nggak pakai tanda seru, pakai tanda tanya. Tanda tanya kan nggak sempurna kalau nggak dijawab kan ya. Tahu Bapak Ibu bentuk tandanya seperti apa? Cinta yang setengah kan tandanya kan? Cinta yang setengah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah ngomong, di manakah engkau? Dia kasih tanda tanya. Adam dan Hawa sembunyi. Dibutuhkan satu jawaban supaya cintanya bertemu. Hubungan kita dengan Tuhan sama seperti itu. Ketika engkau dan saya melekat kepada Tuhan, sesungguhnya cinta antara Allah dan kita bertemu. Itu namanya pujian dan penyembahan. Proskuneo. Pujian dan penyembahan. Ada apa? Ada kiss. Ada hubungan. Next berikutnya. Setiap ranting atau pohon yang melekat pada sumber pasti secara natural menghasilkan. Hubungan
hubungan itu diusahakan yang pertama. Jadi kalau hari-hari ini kita ingin hadirat Tuhan, Anda harus berusaha untuk itu. Saya nggak tahu Bapak Ibu punya cara masuk berbeda ya. Suami cara masuk berbeda, istri punya masuk berbeda. Ya. Setiap anak punya tangisan berbeda kan? Benar ya? Punya ciri berbeda kan? Bapak Ibu tahu cara dia berjalan, cara dia nangis tanpa melihat orangnya? Yang sudah lama sama anak itu pasti tahu kan? Oh, ini jalannya anak pertama nih. Jalan kedua nih. Oh, ini anak paling gede nih, bapaknya maksudnya. Oh, ini anak paling gede nih. Bapaknya maksudnya. Semuanya seperti itu, punya ciri khas. Ketika kita mau hadirat Tuhan, suka atau nggak suka, mau atau nggak mau, harus diusahakan. Bagaimana cara usahanya? Ya sudah, jalin hubungan. Nggak mungkin Allah hadir tanpa kita persiapkan hati. Nggak mungkin hadirat Tuhan begitu nampak, begitu nyata kalau kita nggak siapkan hati. Yang kedua, ketika kita ada hubungan pun dengan Tuhan, kita akan melalui proses. Prosesnya apa? Nggak enak. Hari-hari ini proses Tuhan dalam kehidupan kita berbeda-beda. Itu pun nggak enak. Tapi proses itu membuat hubungan itu semakin dekat. Masalah dalam kehidupan kita seharusnya membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Dan yang terakhir, hubungan itu dirindukan. Saya kemarin ngomong, Bapak Ibu pernah ke Ungaran kan? Ada orang doa di Taman Getsemani. Di Ungaran itu ada taman doa Getsemani. Ada tempat yang paling menarik itu. Kenapa saya tahu ke Ungaran? Karena waktu itu saya dengar ada banyak hamba Tuhan doanya di sana. Saya pengen doa begitu. Lalu saya ajak adik saya nomor 2. Kita sama-sama rada aneh. Yang pertama saya bekerja dan adik saya sedang kuliah. Dan dikatakan, besok kita bolos Kak. Iya, kemana? Ke Ungaran. Udah pernah ke Semarang? Belum. Ya udah, kita berdua cowok-cowok yang naik kereta ke Semarang. Tanpa tahu Semarang itu di mana. Pokoknya naik kereta. Berhenti di mana? Gak ngerti. Jadi kita pakai cari, belum ada Google Maps. Sampai di sana tanya ke tempat yang orang pasti tahu daerahnya, yaitu kantor polisi. Pak, tempatnya mana? Oh, di situ. Tempat doa. Mau yang mana? Mau apa? Mau ke, jadi ada sebelah kiri, sebelah kanan di kantor polisi. Yang situ ke Gunung A, yang situ ke Taman Getsemani. Oh, sih ke Taman Getsemani. Doa puasa. Masuk doa puasa. Rindu dengar dapat hadirat Tuhan. Jauh-jauh dari Tangerang ke Ungaran, rindu hadirat Tuhan. Pengen ngalami apa yang Tuhan sedang kerjakan kan waktu itu. Rindu banget. Sampai di sana hari Jumat ternyata puasa. Rindu dan lapar jadi satu. Akhirnya kita tidur di gua Bapak Ibu. Nyembah Tuhan. Wah, dari jam 10 malam start menyembah. Kenapa? Karena makanan gak ada gitu ya. Jadi mau doang kok. Nyembah Tuhan, nyembah. Jam 10 nyembah, jam 11 nyembah, jam 12 setengah tiang. Wah, haleluya. Bahasa rohnya udah ngalor ngidul. Antara bahasa Arab sama orang Minggu hampir sama. Wah, haleluya. Jam 12, jam 1 tiba-tiba saya bersuara sebelah kiri saya diam. Kok udah gak dengar suara dia? Lalu ketika ada suara tiba-tiba saya keluar dari gua saya. Di Ungaran itu ada gua dua. Saya ke sebelah. Nah kami itu dikasih sesuatu sama gembala kami dulu. Di Ungaran itu, kamu itu bisa dengar suara Tuhan audible. Kenapa? Karena suasananya jadi kalau dekat sama Tuhan tuh kadang-kadang tiba-tiba Tuhan ngomong. Karena pengen rasa keponya kita masih muda. Jadi pengen dengar seperti apa. Jadi ketika saya bangun, saya lihat adik saya sedang sujud.
Lalu saya panggil nama adik saya, Efraim, dia bangun. Ya Bapak, hamba-Mu siap mendengar. Gitu ya. Saya bilang, Efraim, sudah kok suara Tuhan kayak suara abang gue gitu ya. Ketika dia dilempar saya pakai sarung, gue kira Bapak surga. Ternyata lu benar, lu bahkan gue ketiduran. Kenapa? Saking pengennya dapat enggak dapat. Dengar suara Tuhan, enggak dengar suara Tuhan di luar itu. Akhirnya kita radang menyesal. Kita pergi ke satu tempat. Di situ juga. Namanya tepatnya hanya boleh nyembah, tidak boleh berdoa. Hanya boleh nyembah, tidak boleh minta. Jadi saya masuk ke tempat itu, ambil gitar, mulai nyembah. Ingat, nyembah nggak boleh minta. Jadi di situnya ada tulisannya, di sini punya penyembahan nggak boleh ada permintaan. Nyembahnya jam 6 pagi karena dibuka. Jam 6 pagi. Tiba-tiba satu orang masuk, suara saya berubah jadi 2-3 orang suara, 4 orang. Tiba-tiba itu suasana berubah total. Tidak ada WL, tidak ada singer, tidak ada siapapun, tidak ada musik, cuma saya main gitar satu. Ya, main gitar nyembah Tuhan. Satu ruangan tuh full. Ternyata orang yang masuk baru duduk, tiba-tiba dia langsung ikut menyembah. Tahu Bapak Ibu yang terjadi? Bapak Ibu tahu gelombang dan angin. Itu semua suara jadi satu. Tidak ada komando yang menyanyikan. Semua jadi satu. Semua ada yang tinggi, rendah. Itu seperti gelombang. Dan kami rasakan hadirat Tuhan nyata. Dengar suara Tuhan? Enggak. Hadirat Tuhan, wow, pekat luar biasa. Kenapa? Ada kerinduan. Selesainya apa? Selesai sendiri? Enggak Bapak Ibu. Selesainya pas selesai semua nengok itu ruangan penuh. Kita tengok-tengokan apa yang terjadi barusan. Lalu ngomong, kamu dari mana? Jayapura. Ini dari mana? Dari Kalimantan. Bapak dari mana? Tangerang. Dek dari mana? Dari sini, dari Solo. Sudah duduk di. Kok kita begitu tadi? Hadirat Tuhan begitunya. Kejadian itu membuat saya ingin kembali ke Ungaran. Dan saya sempatkan diri. Jadi suatu waktu saya sedang rindu untuk dapat hadirat Tuhan. Saya ngomong sama pemimpin saya mau ke Ungaran, mau doa. Kenapa? Karena pengen buat sesuatu. Saya sudah 2 puasa saya nggak tanggung. 7 hari saya 2 puasa hanya untuk pengen hadirat Tuhan. Hari ke-7 saya dapat cacar air. Pas amin, cacar air. Dan itu cacar air saya yang kedua. Orang mah dapat cacar mah 1 ya. Saya mah 2. Saya protes sama Tuhan saya. Pertama saya lihat cacar air, saya tangking Bapak Ibu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluar cacar air. Dan lagi 1. Tiba-tiba penuhlah badan saya dengan cacar air. Lalu saya kata, Tuhan, enggak jadi ke Ungaran. Saya doa di dalam kamar. Lalu Tuhan tegur saya, kamu cari tempat, bukan cari Tuhan. Yang kau butuhkan adalah Tuhan, bukan tempat. Karena tempat di mana engkau berdiri, kuduskanlah, maka tempat itu jadi kudus. Jadi saya dalam posisi cacar air panas tinggi. Saya duduk menyembah Tuhan dan katakan, Tuhan, ampuni saya. Saya cari tempat, bukan cari Tuhan. Saya ingin melekat kepada Tuhan, tapi saya kasih syarat. Bapak Ibu pengen dapat hadirat Tuhan. Kita sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Berikan rasa lapar dan haus, maka engkau akan dipuaskan. Amin. Mulai dari hari ini sampai tanggal 24 nanti, kasih lapar haus. Tuhan, aku rindu. Bahkan lebih. Bapak Ibu, apa yang terjadi beberapa tahun lalu? Sampai saya tuh pengen coba lagi, tapi enggak. Lalu saya katakan kenapa? Karena Alkitab bilang begini, Musa itu disuruh perintah. Lalu yang kedua, dia pukul.
bisa tidak terjadi dua kali dalam hal yang sama. Pasti cara Tuhan berbeda-beda. Tapi pengalaman pribadi dengan Tuhan tidak akan pernah engkau lupakan. Itu yang saya katakan, deep worship, not just praise and worship, tapi deep, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ketika masuk dalam hadirat Tuhan, waktunya keren banget. Jam 6 mulai, jam 10 pagi selesai. Jam 11, jam 12 buka puasa. Ada hal kejadian ketika Allah hadir. Ketika Allah hadir, waktu sudah tak terhitung. Ketika Allah hadir, ketika engkau ketemu dengan orang yang kamu cintai, dan orang yang kamu cintai ketemu dengan kamu yang dicintai, maka waktu bukan menjadi batasan. Kita sendiri yang menjadikan batasan. Marilah pada haus akan Tuhan, melekat kepada Tuhan, sehingga permintaan kita menjadi kehendak Tuhan, sama seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Mari kita berdiri sama-sama, kita nyembah Tuhan. Bapa yang baik, Roh Kudus, Engkau yang mengerti apa yang dibutuhkan pada setiap kami pribadi. Kami mau tersambung dengan Engkau, kami terhubung dengan Engkau, sehingga kami dan Engkau satu frekuensi Tuhan. Sama seorang anak ingin menyenangkan hati bapaknya, sama seperti ranting anggur ingin berbuah. Sama seperti kami Tuhan, kami tetap akar-akar kami merambat kepada ujung-ujung air, sehingga kami berbuah pada musimnya dan yang pernah lalu. Dan kami tahu kehidupan kami berhasil karena Engkau bersama kami. Tanpamu kami gak mungkin bisa dapat sesuatu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar cinta mula-mula terus ada dalam kehidupan kami, sehingga ada perjumpaan yang erat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan adalah gembala-Mu yang akan menuntun Engkau di air yang tenang, yang menyegarkan jiwa-Mu, memberikan Engkau rumput yang hijau, yang akan memberikan Engkau kekuatan. Ketika Engkau dalam lembah kekelaman, Engkau tidak takut bahaya, karena gadanya dan tongkatnya menyertai Engkau. Mari buat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus yang lemah lembut menyertai kita. Dan Tuhan Yesus berfirman demikian, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah apa yang kau terima dari Tuhan pada hari ini. Dan ketahuilah, Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa sampai ke